Video kali ini isinya presentasi rangkuman materi yang saya lakukan sebagai berikut. Hai, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu rangkuman 3 bab pertama yaitu gambaran umum sistem informasi akuntansi, bab kedua konsep dasar sistem, dan bab ketiga konsep dasar informasi dan sistem informasi. Kita akan masuk di bab pertama dulu, yaitu gambaran umum sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangan. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan oleh setiap organisasi sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Baik di era agraris maupun era industri, penggunaan sistem akuntansi pada dasarnya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok barang yang dijual. Penggunaan istilah sistem dalam sistem akuntansi menunjukkan adanya keterkaitan yang harmonis antara dokumen yang digunakan dan prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan informasi akuntansi. AAA menyatakan akuntansi sebagai sistem informasi. Seperti halnya sistem informasi akuntansi berkembang karena berkembangnya konsep sistem dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi (EDP) dan sistem informasi akuntansi penekanannya berbeda. EDP menekankan kepada pengguna teknologi informasi untuk membantu proses dan akurasi, sedangkan sistem informasi akuntansi menekannya kepada informasi berkualitas. Fungsi atau peran SIA. SIA ini adalah sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. Yang kedua, mendukung proses pengembalian keputusan. Yang ketiga, membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Transaksi akuntansi merupakan kejadian atau transaksi yang menunjukkan adanya pertukaran yang memiliki nilai ekonomis dilakukan oleh perusahaan. Transaksi non-akuntansi adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan perusahaan, tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Melihat akuntansi sebagai bahasa bisnis dan sistem informasi, maka SIA, sistem informasi akuntansi, sangat diperlukan oleh organisasi perusahaan. Bagi suatu perusahaan, SIA dibangun dengan tujuan utama untuk mengelola data akuntansi menjadi informasi yang diperlukan berbagai macam pemakai. Pemakai ini seperti manajer, pelanggan, dan pemasok untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep sistem informasi manajemen yang dapat dilihat sebagai perpaduan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi yang mengelola data non-akuntansi untuk menghasilkan informasi manajemen. E-bisnis atau e-commerce. Dengan berkembangnya teknologi internet, maka sistem informasi akuntansi pun dapat diimplementasikan ke dalam sistem berbasis internet yang dikenal sebagai e-bisnis. Dan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi merupakan aset yang terlindung, terintegrasi, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka sistem informasi akuntansi tersebut perlu diaudit. Kita masuk ke bab 2. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 2. Ciri-ciri sistem seperti gambar ini. Lihat ya sama-sama.
Yang kedua, kita masuk aja langsung ke tiga, maksudnya tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem ada karena tujuan. Sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak menyimpang sehingga risiko kegagalan bisa diminimalkan. Agar supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Ciri-ciri atau kriterianya agar sistem dapat dibangun dan menuntun dengan jelas dan tegas setiap aktivitas menuju tujuan yang telah ditetapkan. Model dan modeling sistem. Jenis-jenis model. Model fisik, penggambarannya entitas dalam bentuk 3 dimensi seperti gambar ini. Yang kedua, model naratif, penggambaran entitasnya dalam bentuk lisan atau tulisan seperti gambar berikut juga. Dan yang ketiga, model grafik dalam bentuk simbol garis maupun lainnya, ya seperti gambar ini yang di bawah. Manfaat model. Manfaat model adalah pertama, mempermudah pengertian. Dengan model masalah yang kompleks bisa menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dengan model, komunikasi tidak hanya menggunakan mulut dan telinga, tapi juga menggunakan mata. Memperkirakan masa depan. Dengan model statistik dapat disimpulkan perkiraan masa depan yang akan terjadi. Kita masuk ke bab 3. Yang pertama, pemasaran data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengembalian keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Dalam suatu perusahaan, data bisa memerlukan jumlah jam kerja bagi setiap karyawan di perusahaan tersebut, jumlah penjualan, dan lain-lain. Ketika data ini diproses, data tersebut diubah menjadi informasi. Dalam suatu perusahaan, data bisa merupakan jumlah jam kerja bagi setiap karyawan di perusahaan tersebut, jumlah penjualan, dan lain-lain. Ketika data ini diproses, data tersebut dirubah menjadi informasi. 3. Hubungan data dan informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, bagi banyak terjebak dalam situasi di mana mereka mengumpulkan data terlebih dahulu tanpa tahu informasi apa yang diperlukan. Melihat masalah ini tidak berbeda halnya seperti kita mau masak. Bila mau memasak, apa yang pertama harus ditentukan? Pasti yang pertama adalah menentukan masakan apa yang mau dibuat, bagaimana masak, dan bahan apa yang diperlukan. Demikian pula dengan sistem informasi. Yang pertama harus ditentukan adalah informasi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah data apa yang harus dimasukkan. Menentukan informasi apa yang diperlukan bukan pekerjaan mudah karena berkaitan dengan tingkat kompetensi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini model yang menunjukkan hubungan antara data dan informasi. Lihat model di bawah ini. Keempat, informasi. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang kelima, alat pengolah sistem informasi. Sistem informasi yang pertama ada di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Sistem informasi yang berpusat di otak manusia dikenal sebagai kognisi. Seperti gambar di bawah ini. Alat pengolah dalam sistem informasi. Yang keenam, komponen sistem informasi berbasis komputer adalah pertama, perangkat keras hardware. Kedua, perangkat lunak software. Ketiga, manusia brainware. 4, prosedur. 5, bahan data dan jaringan komunikasi. Salah satu pengelompokan lainnya adalah data. Orang-orang, brainware, aktivitas, jaringan, network, dan teknologi. Komponen lainnya selain komponen sistem informasi dalam suatu organisasi yaitu tempat kerja, SDM, operasional, bukan brainware, budaya perusahaan, kekayaan, dan pengaruh. Sekian dari materi saya, rangkuman yang saya sudah merangkum. Makasih.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.